Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengar firman Allah dari Matius pasal 11, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Di bawah tema, Yesus memberiku kelegaan. Matius pasal 11, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak dalam Alkitab masing-masing dan kita mulai membaca demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini muncul sebuah pertanyaan, kapan kita mendapat kelegaan dari Yesus? Berdasarkan teks Alkitab ini kita akan belajar kapan kita mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Ayat-ayat ini menyingkapkan kepada kita, dan yang pertama adalah kapan kita mendapatkan kelegaan, yaitu pada waktu kita bukakan rahasia hidup sebagai orang-orang kecil. Ayat ini berkata dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Saudara, mengapa Allah membukakan rahasia hidup bagi orang-orang kecil? Ada alasannya. Karena orang-orang kecil itu menunjukkan sikap rendah hati. Yang kedua adalah menerima kebenaran rohani. Dan yang ketiga adalah terbuka menerima kehendak Allah di dalam hidup mereka. Banyak orang pintar, banyak orang bijak dengan pikiran dan kebijaksanaannya sulit untuk menerima sebuah hal yang baru yang dibawa oleh Kristus ketika Yesus membagikan tentang Injil Kerajaan Allah, membagikan tentang rahasia bagaimana diselamatkan dalam Tuhan, dan bagaimana seharusnya mereka hidup menurut Taurat Tuhan. Ada banyak polemik dalam pikiran mereka, sampai kebenaran dan rahasia hidup itu sulit sampai kepada mereka. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berkata tidak perlu bijak. Saya tidak berkata tidak perlu pandai. Justru dengan hikmat dan kepandaian kita seharusnya membuat kita lebih lagi memahami tentang rahasia Allah. Ada banyak yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Lalu kita bertanya, apa maksud Tuhan dengan apa yang saya hadapi? Apa maksud Tuhan dengan pergumulan keluarga saya? Apa maksud Tuhan dengan kesulitan yang saya hadapi di dalam pekerjaan? Apa maksud Tuhan dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu dibukakan bagi orang-orang yang mau dengan rendah hati untuk belajar kepada Kristus. Dengan rendah hati menerima kebenaran-kebenaran yang disingkapkan, yang diungkapkan. Lalu terbuka untuk menerima kehendak Allah di dalam jawaban-jawaban Tuhan yang dibukakan kepadanya. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali Yesus memberikan rahasia-rahasianya, pengajaran-pengajarannya, dan semua hal-hal tentang sorga, tentang rahasia bagaimana menjalani hidup, justru kepada orang kecil, justru kepada orang yang biasa, justru kepada mereka yang orangnya
kurang mendapat kadangkala asupan pengertian-pengertian yang hebat. Karena mungkin keterbatasan. Kepada orang-orang seperti ini, kepada orang-orang yang rendah hati, tapi mereka adalah yang terbatas. Kepada orang-orang yang menerima kebenaran, sekalipun mereka adalah orang-orang biasa, tapi Allah beri kepada mereka penjelasan dan penerangan. Dan terbuka menerima kehendak Allah. Yesus memuji orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka dengan hati yang rendah, dengan sikap yang rendah hati, mau belajar. Kadang-kadang orang pintar tidak mau diajari lagi. Bapak dan Ibu, sampai sekarang saya terus belajar. Baik melalui Zoom, baik melalui orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih, dan belajar banyak hal juga kepada orang-orang yang biasa. Karena apa? Pengalaman hidup tiap orang berbeda-beda. Tapi Allah singkapkan melalui pengalaman-pengalaman tersebut sehingga kita juga diberkati. Jadi Bapak Ibu, Tuhan di sini selalu menempatkan dirinya pada posisi sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada orang-orang yang biasa, orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Karena apa? Karena sikap hati mereka lebih mudah untuk menerima sebuah pengajaran ataupun hal-hal yang disampaikan oleh Yesus. Itu yang terjadi ketika Yesus berbicara tentang banyak hal di pasal-pasal sebelum pasal 11. Yang kedua, kapan kita mendapatkan kelegaan dari Yesus? Yang kedua, ketika kita dikenan Yesus untuk mengenal Dia secara pribadi. Ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Perhatikan atau garis bawahi, orang yang berkenan. Saudara, kalau kita kenal Yesus, kalau kita boleh percaya Yesus, itu karena Ia berkenan, karena Dia mau. Pada minggu yang lalu saya sudah bicara tentang bagaimana kehidupan kita bisa berkenan kepada Dia. Saya sudah sampaikan yang pertama, bagaimana kita terus bertumbuh dalam iman kepada Dia. Bagaimana kita terus belajar kepada Dia di dalam hidup supaya mengalami pertumbuhan secara rohani. Tapi juga bahwa hidup kita itu harus menghasilkan buah. Iman kita dibaca melalui kehidupan dan melalui sikap hidup kita, melalui perilaku hidup kita. Dan saya sudah berbicara pada minggu lalu bagaimana hidup kita yang dikenan oleh Tuhan. Nah, bagian yang kedua hari ini, kita ada hari ini, itu karena Tuhan masih berkenan kepada kita. Kita hidup dan mengimani Yesus, itu karena Tuhan berkenan kepada kita. Tapi perhatikan, kapan Tuhan berkenan kepada kita? Dalam proses pemilihannya, dalam pengetahuan Tuhan, Dia tahu bahwa orang seperti kita ini adalah orang-orang yang terbuka hatinya, meresponi Dia, dan membuka hati kepada Dia. Ini jangan disalah mengerti bahwa Allah itu memilih setiap orang tidak berdasarkan juga respon setiap orang. Allah memilih kita, Allah berkenan kepada kita karena kita meresponi Dia, karena kita memberi diri kita untuk datang kepada Dia secara pribadi. Jadi, kapan kita boleh menikmati kehidupan yang mengalami kelegaan? Ketika kita dikenan oleh Allah. Ketika Tuhan berkenan kepada kita. Kita dikenan Yesus untuk mengenalnya secara pribadi. Jadi mengenal Yesus itu sama dengan kita ketemu dengan seseorang, lalu dia menitip satu kartu. Dia katakan kepada kita, kartu ini adalah kartu di mana nama yang tercantum di dalamnya ini orang yang spesial. Anda bisa ditolong oleh orang ini. Lalu kartu itu kita bawa, kita datang ke alamat orang itu. Lalu kita katakan, seseorang memberi kartu kepada saya. Dan orang itu berkata, Bapaklah yang bisa menolong saya. Lalu orang itu berkata, ya, saya siap menolong Anda. Saudara yang dikasihi oleh Allah, banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita. Persoalan yang paling penting adalah orang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan berarti sulit dia untuk menikmati bagian yang kosong dari hidupnya, yaitu yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Karena itu dalam hidup, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita hidup mengenal Dia dan terus dikenan
oleh Dia dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kesempatan kita hidup berlalu begitu saja tanpa arti pengenalan yang dalam. Dan saya sudah sampaikan pada waktu khotbah-khotbah saya di beberapa minggu sebelumnya, apa yang Tuhan kehendaki di dalam pengenalan akan Dia. Mengenal Dia secara pribadi, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan yang sungguh intens dengan Dia, dan bagaimana kita hidup walau ada derita, walau ada juga kesulitan hidup, tapi kita diberi kesempatan untuk terus mengenal Yesus secara pribadi. Bapak Ibu berbahagialah. Setiap kesulitan hidup membawa kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Biasanya kehidupan yang enak, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Kehidupan yang kadang-kadang itu berlimpah membuat kita kadang-kadang tidak perlu Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan itu baik bagi kita. Supaya kita makin kenal Tuhan kita di kesulitan hidup kita. Adalah baik bagi kita untuk menerima setiap hal-hal yang barangkali mengenakan hidup kita. Kita akan tahu bagaimana Allah kita memberi solusi dalam hidup kita. Jadi yang dipilih berdasarkan pengetahuan Allah kepada mereka yang membuka hati dan meresponi Dia. Yang ketiga, kapan kita mengalami kelegaan dari Allah? Ayat yang ke-28. Ketika keletihan dan beban berat diringankan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak angkat beban yang kita alami, tapi Tuhan ringankan. Kadang-kadang kita minta, Tuhan angkat semua beban saya, itu berarti mati kita, mengakhiri hidup. Tuhan angkat seluruh persoalan saya, itu berarti titik akhir sudah, meninggal saja, meninggalkan dunia ini. Selesai semua. Tuhan ringankan beban kita. Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Maka kalau kita menghadapi berbagai macam keadaan yang disebut oleh ayat 28. Mari kita lihat ayat 28 dikatakan, yang letih lesu dan yang berbeban berat. Yang letih lesu dan berbeban berat, betul-betul mengalami keletihan dalam hidup. Betul-betul mengalami kelesuan dalam hidup. Betul-betul mengalami beban berat dalam hidup. Tuhan bilang, datang kepadaku dan aku memberikan kelegaan kepadamu. Tapi lihat ayat 29. Tuhan tidak angkat beban, tapi memberi kepada kita sebuah pelajaran berharga. Pikulah kuk. Kuk yang dipasang Tuhan itu adalah hal-hal yang melatih kita untuk menjadi orang-orang yang matang dalam hidup. Menjadi orang-orang yang terbiasa untuk menjalani berbagai macam pergumulan daripada hidup. Nah, tapi bedanya ialah ketika kita itu bersama belajar dengan Yesus, di situ kita mendapatkan sebuah jalan yang membuat kita bisa melewati setiap persoalan berat dan kelesuan itu dengan lebih mudah, lebih ringan. Saya mau katakan satu hal yang penting, kita berjalan dan sama seperti orang lain berjalan dengan keletihan, dengan kelesuan, dengan beban berat, dengan berbagai macam persoalan. Tanpa Yesus. Tapi kita orang percaya, gunakan keberadaan Yesus dalam hidup kita sebagai pribadi yang kita sadar, Dia bersama dengan kita. Itu berarti beban, keletihan, kelesuan tidak akan selama-lamanya akan terus ada bersama dengan kita. Melainkan Dia katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Diringankan, dikurangi. Kemudian secara perlahan persoalan-persoalan itu kemudian melegakan kita. Bapak Ibu, ketika keletihan dan beban berat itu diringankan oleh Tuhan, itu bergantung kepada penyerahan kita. Kalau kita tidak serahkan, Dia tidak akan pernah mendatangkan kepada kita apa yang disebut dengan diringankan. Dia tidak akan pernah membuat keadaan yang berat itu menjadi ringan sebelum engkau datang kepada Dia secara pribadi. Jadi dibutuhkan satu respon yang datang dari diri kita dengan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kapan kita mendapatkan kelegaan? Yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kapan seseorang mengalami kelegaan? Ketika kita belajar kepada Yesus tentang memikul beban. Ikut Yesus itu bukan tidak ada lagi pergumulan hidup. Masih ada pergumulan hidup, tapi kita belajar kepada Yesus. Jadi pembelajaran hidup bersama dengan Yesus tidak melepaskan kita dari beban.
tidak melepaskan kita dari berbagai macam persoalan. Karena kita masih ada dalam dunia ini. Tapi Tuhan mengajar kita, bedakanlah konsep khotbah-khotbah yang mengatakan, waktu percaya Yesus kita bebas dari kemiskinan. Waktu kita percaya Yesus bebas dari masalah. Ini khotbah model apa? Karena Yesus tidak pernah ada catat di dalam Alkitab bahwa kalau ikut dia tidak ada persoalan. Bahwa ketika Yesus kita percaya dalam hidup kita tidak akan mengalami keadaan kekurangan. Tidak. Yesus mengajar kita begini, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kemudian dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi takaran itu ada pada kita. Tuhan kalau melepaskan kita dari berbagai macam tekanan-tekanan hidup dan tidak belajar dari dalamnya dan merasa semua hidup enak-enak saja, happy-happy saja. Kita tidak akan menjadi orang-orang percaya yang menjadi kuat beriman militan di dalam hidup. Karena itu seringkali persoalan-persoalan kita hadapi bukan penyebabnya dari Tuhan, dari diri sendiri, dari orang lain, dan dari setan. Tuhan pakai untuk membentuk kita secara pribadi. Karena ia selalu mengajari kita untuk belajar dari setiap persoalan dan pergumulan hidup. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya begini, setiap hal yang kita hadapi ada takarannya. Tuhan sudah tahu, ukurnya sudah tahu dia. Tidak mungkin melampaui. Itu berarti kalau seandainya kita hadapi, kita pasti dimampukan oleh dia. Itu tergantung kepada kesediaan kita untuk belajar atau tidak. Itulah sebabnya perjalanan hidup secara rohani adalah perjalanan sampai akhir hidup kita. Itulah sebabnya ketika seseorang belajar kepada Yesus juga memikul beban dan belajar pada akhirnya menjadi orang yang apa? Disebut oleh Alkitab kita menjadi orang yang lembut dan rendah hati. Orang yang terus dibentuk Tuhan, orang yang terus belajar kepada Tuhan, hatinya makin lembut. Hatinya kepada sesama itu makin baik. Hatinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu makin hangat. Dan dia muncul menjadi karakter bukan orang sombong, bukan orang angkuh, bukan orang yang merasa diri paling hebat, tapi menjadi orang yang rendah hati. Bapak Ibu, di sini saya membawa air. Bapak Ibu, saya juga bawa teh di sini. Saya coba masukkan. Mestinya kalau air teh itu kemungkinan kita celupkan ke air, airnya berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Kalau ini teh dicelupkan ke air, mestinya berubah. Apakah berubah? Saya sudah celup berkali-kali. Apakah berubah airnya? Berubah atau tidak? Tidak berubah, bukan? Tidak berubah. Oke. Saya pindahkan ke sini. Saya ambil gelas yang lain. Saya tidak menukar tehnya. Saya masih menggunakan teh yang sama. Bapak Ibu, ada berubah atau tidak airnya? Masih tetap putih atau berubah? Airnya sama, gelasnya sama, medianya sama. Kenapa jadi berbeda hasilnya? Tergantung kepada airnya. Airnya kenapa? Yang air yang saya bawa terakhir adalah panas. Yang air yang saya bawa pertama tadi adalah dingin. Kalau hati kita dingin, kalau hati kita tidak cair, kalau hati kita tidak terbuka, kalau hati kita tidak bersedia untuk dibentuk oleh Allah, kita akan tetap jadi seperti pada waktu kita pertama ada. Tapi kalau hati kita dihangatkan oleh firman-Nya, hati kita terbuka kepada firman-Nya, kita meresponi firman-Nya, maka ia akan melakukan sebuah perubahan, akan terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita bilang begini? Kenapa suami saya tidak berubah? Kenapa keluarga saya tidak berubah ke arah yang lebih baik? Kenapa masyarakat saya tidak berubah? Hanya ada satu jawabannya. Mulailah perubahan itu dari hidup kita. Medianya sama. Sama-sama air. Sama-sama ada teh. Tapi berbeda. Ketika kita belajar dari Yesus, ada perubahan besar dalam hidup kita. Kita tidak seperti yang dulu. Kita
kita dihangatkan oleh kasih Allah dan perubahan itu terjadi. Karena apa? Karena Kristus. Tuhan memberkati. Kiranya kelegaan dari Allah dianugerahkan. Kiranya kelegaan dari Allah dianugerahkannya kepada kita. Kita menjadi orang yang apa? Yang hatinya hangat, yang hatinya terbuka, yang hatinya penuh dengan apa? Dengan kesediaan untuk menerima ajaran dari Tuhan. Sehingga perubahan itu terjadi. Jangan dingin hatinya. Jangan menerima firman lalu kemudian berhenti sampai di situ. Tapi responi, itu yang akan membawa perubahan besar. Dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup kerja kita, dalam hidup orang lain yang bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Saya menyimpulkan demikian firman Allah. Kapan kita mendapat kelegaan dari Yesus berdasarkan teks Alkitab kita? Pada waktu apa? Pada waktu kita dibukakan rahasia hidup sebagai orang-orang kecil. Yang apa? Yang dengan kesediaan, dengan kerendahan hati, menerima kebenaran rohani, dan terbuka untuk menerima kehendak Allah. Yang kedua, ketika kita dikenan Yesus, mengenalnya. Jadi mengenal Yesus itu adalah sebuah kelegaan bagi kita. Kemudian ketika keletihan dan beban berat, diringankannya. Tapi yang terakhir, ketika kita terus belajar kepada Yesus, juga tetap belajar memikul beban, tapi diringankan karena ada Tuhan. Dan belajar pada akhirnya menjadi orang yang lembut hatinya, menjadi orang yang terbuka hatinya, menjadi orang yang bersedia kemudian mengalami sebuah perubahan hidup. Dan menjadi orang yang memiliki karakter makin rendah hati. Kita berdoa.